Shalom, selamat berjumpa kepada siswa semua. Kita sungguh bersyukur pada kesempatan ini Tuhan telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun hanya melalui stream atau melalui video pembelajaran ini. Ya. Kepada para siswa, saya berharap Anda dalam keadaan baik, ya, sehat, ya, dan tetap semangat di dalam menjalankan aktivitas, khususnya dalam belajar. Dan selalu hati-hati di dalam menjalankan aktivitas di luar, karena masa pandemi ini selalu kita menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, ya, memakai masker, ya, memakai masker secara benar dari batang hidung sampai ke bawah dagu, ya, menutupi dagu, kemudian mencuci tangan pada air yang mengalir dengan menggunakan sabun, ya, kemudian menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Ya, kalau tidak penting tidak usah bepergian. Ya, baik pada para siswa, sebelum Bapak melanjutkan materi tentang metode atau cara menyelesaikan konflik dan kekerasan untuk perdamaian, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran ini siswa dapat, ya, mendeskripsikan penyelesaian konflik dan kekerasan dengan perdamaian, ya, cara-cara yang bisa dilaksanakan itu dalam bentuk bagaimana Anda akan memahami lebih mendalam pada penjelasan. Sebelum Bapak jelaskan, ada materi yang harus saya ingatkan, yaitu materi sebelumnya, yaitu tentang dampak sosial dari konflik sendiri. Konflik dan kekerasan memiliki 3 dampak, yaitu dampak fisik, terjadi kerusakan sarana dan prasarana. Yang kedua adalah dampak mental, terjadinya adanya trauma, ya, kebatinan yang ada di dalam masyarakat, sehingga masyarakat, ya, mengalami ketakutan akibat dari konflik kekerasan tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah memiliki dampak sosial, yaitu sistem organisasi yang ada di dalam masyarakat menjadi rusak, kemudian menimbulkan perubahan sosial, kemudian terjadinya perpecahan yang ada di dalam masyarakat atau disintegrasi, tapi di pihak lain menimbulkan kuatnya rasa solidaritas di antara anggota, kemudian menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru, ya. Kemudian yang kelima, munculnya sikap etnosentrisme, ya. Baik. Nah, bagaimana cara menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat, ya? Yaitu ada beberapa cara, ya, yaitu melakukan pemetaan, ya. Melakukan pemetaan itu melakukan peninjauan tentang apa-apa yang menjadi penyebab konflik, daerah-daerah mana yang berpotensi adanya konflik, ya. Jadi itu merupakan bagian dari pemetaan, ya. Kita tahu penyebab terjadinya konflik, otomatis kita sebisa mungkin menyelesaikan penyebabnya itu secara tuntas sehingga dapat menghindari secara konflik. Kemudian kita mengetahui daerah-daerah mana yang memiliki eskalasi konflik sehingga kita bisa memprogramkan atau membuat suatu program kegiatan yang
akan bisa meredakan konflik, ya. Kemudian setelah melakukan pemetaan yaitu dengan cara metode penyelesaian konflik. Yang berikutnya kita bahas mengenai pemetaan konflik untuk melakukan penyelesaian. Ya, bagaimana pemetaannya? Mari kita lihat. Ya, yang perlu diketahui pertama kali adalah unsur-unsur konflik yang perlu dianalisis. Unsur-unsur konflik apa saja yang perlu dianalisis? Antara lain, ya, satu, sejarah konflik, ya, atau proses terjadinya konflik, ya, bagaimana suatu konflik itu bisa terjadi. Nah, itu yang dimaksud sebagai sejarah konflik, ya. Nah, proses terjadinya konflik tidak bisa tiba-tiba langsung ada konflik, ya. Ada proses-proses yang mendahului atau kronologinya sebagai berikut, ya. Pertama, pra-konflik, ya, di mana sebelum terjadi konflik, ya, ada suatu sikap yang tersembunyi, ya, konflik tersebut belum diketahui secara umum atau oleh orang luar, ya. Kemudian yang berikutnya adalah isu-isu, ya, di dalam prakonflik, di dalam prakonflik tadi akan meningkat menjadi satu konfrontasi, ya, di mana konflik tersebut sudah mulai terbuka, ya, orang-orang yang akan terlibat di dalam konflik sudah diketahui oleh orang lain, ya, karena adanya sikap perilaku yang konfrontatif yang dilakukan oleh pihak yang konflik. Yang ketiga yaitu krisis, yaitu konflik sudah memuncak, ya, konflik sudah memuncak, ya, konflik sudah pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan, ya, yang dilakukan secara intens oleh mereka, ya. Kemudian yang sejarah konflik yang terakhir yaitu pasca konflik, yaitu mulai meredanya satu konflik yang ada di dalamnya. Mereka sudah menyelesaikan atau mengakhiri konfrontasi atau kekerasan atau ketegangan antar pihak, ya. Yang berikutnya adalah isu-isu konflik, ya. Ini berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadi konflik. Bisa juga konflik itu terjadi karena perbedaan pendapat, juga bisa disebabkan oleh perbedaan suku, ras, agama, perbedaan ideologi, ya. Bahkan konflik bisa terjadi karena adanya perubahan sosial yang ada di masyarakat, ya. Maka isu-isu apa yang menyebabkan terjadinya konflik, ya. Yang ketiga, aktor konflik, yaitu pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut, atau individu bisa, atau pihak yang pelaku konflik tadi bisa antar kelompok, ya, bahkan bisa antar lembaga, ya, antar lembaga satu dengan lembaga lain. Lembaga bisa dimasukkan dengan pihak sebagai aktor, ya, individu dan kelompok. Kemudian yang berikutnya adalah pandangan antar aktor, ya. Jadi pihak-pihak yang mengalami konflik tadi, ya, memiliki sikap, ya, memiliki satu pandangan, ya, mengapa terjadi suatu konflik yang ada di masyarakat, ya. Yang berikutnya yaitu hubungan antar aktor, ya, hubungan antara pelaku yang satu dan pelaku yang lain, bisa itu
bentuk atau pelakunya individu, pelakunya kelompok atau pelakunya lembaga, ya. Hubungan antar aktor itu bisa bersifat konflik dan ada juga yang bersifat non konflik, ya. Yang konflik, yang hubungan bersifat konflik tadi bisa konflik utama, ya, artinya pelaku entah itu individu atau kelompok atau lembaga, ya, itu bisa menjadi pelaku utama atau bisa juga menjadi hubungan konflik yang kecil, menjadi bagian dari konflik. Sementara hubungan aktor yang bersifat non konflik yaitu hubungan biasa atau hubungan kuat ataupun menjadi aliansi, menjadi bagian dari kelompoknya, ya. Yang berikutnya akar penyebab satu konflik, ya. Penyebab konflik bisa, ya, akar penyebab konflik bisa disebabkan karena adanya dimensi psikologis, yaitu mencakup sikap egoisme, ya. Kemudian bisa eksklusisme atau menganggap dirinya berbeda dengan orang lain, atau adanya sikap a priori atau adanya suatu prasangka kepada pihak lain, ya. Itu dari dimensi psikologis. Akar penyebab konflik selain dari dimensi psikologis bisa juga menjadi akar penyebabnya dari dimensi pengetahuan, ya, di mana mencakup wawasan yang sempit dan dangkal tentang suatu perkara, ya, dengan berhadapan dengan orang yang sudah memiliki wawasan yang tinggi. Orang yang dalam dimensi pengetahuan yang memiliki pengetahuan yang rendah atau dangkal bisa juga menyebabkan terjadinya akar, ya, penyebab terjadinya konflik. Yang ketiga yaitu akar penyebab konflik bisa disebabkan dari dimensi sosiologis, ya. Artinya konflik itu bisa disebabkan adanya kesenjangan sosial, bisa juga disebabkan adanya polarisasi yang ada di dalam masyarakat, ya. Kemudian adanya ketidakadilan yang ada di masyarakat dan adanya kesalahpahaman. Nah, inilah 3 akar penyebab konflik dari dimensi psikologis, dari dimensi pengetahuan, dan dari dimensi sosiologis. Ya, berikutnya tujuan analisis konflik. Ya, tujuan analisis konflik, ya, yaitu satu, mengidentifikasi semua kelompok yang terlibat di dalam konflik, ya, mengidentifikasi semua kelompok yang terlibat di dalam konflik. Yang ini pasti Anda akan memahami, ya, kelompok-kelompok atau individu-individu yang terlibat konflik. Diharapkan Anda bisa mengidentifikasi. Kemudian yang kedua, memahami pandangan dan hubungan tiap-tiap pihak yang terlibat dalam konflik, ya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi aktor-aktor yang mempengaruhi terjadinya konflik, ya. Jadi di sini Anda diminta, ya, mengidentifikasi, memahami pandangan dan hubungan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, yang mempengaruhi terjadinya konflik, ya. Baik, berikutnya adalah tentang metode penyelesaian konflik, ya. Ada metode mediasi, ya, di mana penyelesaian konflik melibatkan pihak ketiga, dan pihak ketiga hanya sebagai penasihat, hanya sebagai orang yang memberikan
penilaian, tetapi pihak ketiga tersebut tidak bersifat mengikat. Yang kedua, negosiasi, ya, kepada pihak yang konflik dipertemukan kepada suatu lembaga di mana mereka untuk melakukan tawar-menawar atau nego agar konflik itu bisa diselesaikan dengan baik, ya. Nah, kemudian yang ketiga, arbitrasi, ya. Arbitrasi ini penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga, namun pihak ketiga ya memiliki hubungan yang sifatnya mengikat, artinya memiliki pengaruh yang bisa diterima dan bisa mengikat kepada kedua belah pihak yang konflik. Misalnya antara pengusaha dengan buruh dalam menyelesaikan konflik tentang tuntutan buruh meminta adanya kenaikan upah, ya. Sementara di sisi pengusaha bagaimana mendapatkan keuntungan dengan menekan upah yang dikeluarkan. Nih, dua kepentingan yang berbeda inilah akan menimbulkan konflik. Dan nanti arbitrasinya itu biasanya pemerintah, ya. Yang ketiga, yang keempat adalah rekonsiliasi, yaitu mempertemukan para pihak yang konflik, ya, untuk menyelesaikan melalui lembaga yang ditunjuk. Misalnya, ya, konflik antara seseorang dan orang lain yang sengketa tanah atau sengketa warisan ataupun sengketa yang lain, kemudian mereka menyelesaikan dengan cara rekonsiliasi melalui lembaga yang ditunjuk, ya, bisa lembaga peradilan atau bisa lembaga adat, ya. Nah, dan yang terakhir adalah transformasi konflik, ya, yaitu membentuk sistem perdamaian, ya, membentuk sistem perdamaian sebagai upaya penyelesaian konflik, sebagai upaya mengatasi konflik dengan mencari akar penyebab terjadinya konflik, ya. Baik, itu yang saya dapat sampaikan, ya. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan satu, ya, satu hal yang positif bagi penambahan ilmu pengetahuan Anda, ya. Kemudian bisa juga memberikan satu perbendaharaan tentang bagaimana cara mengatasi konflik, ya, mengelola konflik. Misalnya salah satunya adalah mediasi, ya. Anda bisa melihat konflik yang ada di sekitar kita, bagaimana nanti Anda menerapkan penyelesaian konflik dengan mediasi. Mudah-mudahan teori bekal ini bisa Anda gunakan di dalam menganalisis permasalahan konflik dan sekaligus mencari pemecahan yang terjadi di konflik tersebut, ya. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Saya pesan, ya, di dalam masa pandemi ini mohon dijaga kesehatan dengan baik, ya, istirahat yang cukup, laksanakan protokol kesehatan, ya, istirahat yang cukup supaya imunitas kita bekerja di dalam melawan pandemi COVID, ya, 19 ini. Terima kasih, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.